pada bulan Februari 2025 ramai dengan kabar dugaan bahwa BBM jenis Pertamax yang dijual oleh Pertamina ternyata dioplos. Banyak pengendara motor langsung mengeluh. Ada yang bilang performa motornya menurun, mesin cepat panas, ada juga yang bilang bensinnya jadi lebih boros. Nah, dari peristiwa ini terlihat bahwa dalam hubungan jual beli, posisi konsumen itu jauh lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Perkenalkan, nama saya Laksmana Fajar Bimantara, NIM 20306100004, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, dalam mata kuliah Perlindungan Konsumen yang diampu oleh Ibu Nikmah Mentari. Dalam setiap hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, selalu ada dua posisi yang berbeda. Di posisi yang pertama, ini adalah posisi yang lebih kuat, yaitu pelaku usaha, di mana pelaku usaha ini yang menguasai terkait informasi, teknologi, dan juga yang menentukan harga terkait sesuatu yang dia tawarkan. Di posisi kedua adalah konsumen. Konsumen berada di posisi yang lebih lemah, karena konsumen hanya bisa percaya pada apa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Di UU PK ada beberapa asas utama yang menjadi dasar perlindungan konsumen. Yang pertama ada asas manfaat. Perlindungan konsumen harus memberi manfaat bagi konsumen dan juga pelaku usaha. Dalam contoh, kalau konsumen membayar lebih mahal untuk kualitas tertentu, maka manfaat itu harus benar-benar didapat. Nah, yang kedua adalah asas keadilan. Hukum memastikan agar semua pihak itu mendapat hak dan juga melaksanakan kewajibannya secara adil. Konsumen berhak atas barang yang dijanjikan, sementara pelaku usaha berhak untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga ada asas keamanan dan juga keselamatan konsumen. Setiap barang yang dijual harus aman untuk digunakan, karena pada dasarnya keselamatan konsumen itu bukan sekedar angka, tapi juga soal nyawa dan juga kepercayaan konsumen. Yang keempat ada asas kepastian hukum. Jadi hukum harus memberi aturan dan juga jalur yang jelas bagi konsumen yang dirugikan untuk menuntut keadilan. Nah, dari asas-asas tadi lahir tujuan dari perlindungan konsumen. Di UU PK sendiri ada 6 tujuan, dan bukan sekedar untuk menjaga hubungan dagang, tapi untuk memastikan bahwa setiap transaksi membawa rasa aman, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak. Perlindungan konsumen punya tujuan yaitu mendorong pelaku usaha agar lebih jujur dan bertanggung jawab. Karena ketika pelaku usaha itu jujur, kepercayaan masyarakat otomatis meningkat, dan ini akan berpengaruh pada ekonomi di sekitar wilayah tersebut. Dalam contoh kasus pengoplosan BBM tadi, tujuan hukum ini menjadi sangat nyata, yaitu untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan juga menjaga kepercayaan publik. Dan juga untuk memastikan bahwa keadilan bukan cuma untuk yang kuat, dan memastikan bahwa keadilan bukan cuma untuk yang kuat, tapi juga untuk konsumen yang lemah. Setelah membahas asas dan juga tujuan, sekarang kita perlu pahami dulu siapa yang disebut konsumen dan siapa yang disebut pelaku usaha. Dalam UU PK sudah dijelaskan, konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa untuk dirinya sendiri, keluarga, atau orang lain, dan bukan untuk dijual kembali. Jadi, contoh misal kita membeli Pertamax untuk mengisi kendaraan kita pribadi, kita dianggap sebagai konsumen akhir. Tapi kalau kita membeli BBM untuk kemudian dijual lagi, kita disebutnya sebagai konsumen antara. Nah, sementara pelaku usaha adalah pihak yang memproduksi, menjual, dan memberikan jasa kepada masyarakat. Dalam kasus BBM tadi, pelaku usahanya bisa SPBU, baik milik pemerintah maupun milik swasta. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha itu ibarat dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur, kualitas yang layak, dan juga pelayanan yang aman. Sedangkan pelaku usaha berhak atas keuntungan yang wajar selama mereka jujur dan transparan. Ketika salah satu pihak, terutama pelaku usaha itu melanggar kepercayaan, di situ hukum harus turun tangan, karena hukum tidak hanya melindungi transaksinya, tapi melindungi manusia di balik transaksi itu. Mereka yang lemah dan mereka yang berhak atas keadilan. Dari kasus BBM ini, kita bisa belajar satu hal penting, bahwa perlindungan konsumen bukan sekedar teori, tapi sesuatu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Setiap kali kita membeli barang, menggunakan jasa, atau sekedar mengisi bahan bakar, di situ ada hubungan hukum, ada tanggung jawab, dan ada kepercayaan. Hukum perlindungan konsumen hadir bukan untuk menakut-nakuti pelaku usaha, tapi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan juga kemanusiaan. Nah, karena konsumen sering berada di posisi yang lemah, maka sudah menjadi tugas hukum dan kita sebagai masyarakat adalah memastikan bahwa keadilan tidak hanya dimiliki oleh mereka yang kuat, tapi juga oleh setiap orang yang berhak mendapatkan rasa aman, jujur, adil dalam setiap transaksi.